Di beberapa provinsi lain di Indonesia itu memiliki yang namanya Perda Kepemudaan. Di Perda ini sendiri mengatur sekali clear beli. Pemuda itu dapat ruang untuk ikut musrembang misalnya ataupun ikut untuk dalam artian tidak hanya sekedar sebagai penonton. Di Pilkada Bali sekarang saya juga mengharapkan dia kedua paslon ini tidak membawa isu masing-masing itu, dalam artian ayolah kita bicara visi yang kalian miliki ke depan tuh, jangan sampai menjelekkan itu, karena saya rasa kenapa tinggi polarisasi itu kan karena ada yang sering menjelekkan. Tetapi ketika sekarang ada isu yang memang dibawa adalah ke depan mau seperti apa, pasti tidak ada polarisasi. Saya yakin kok. Berikan anak muda Bali dikit tempat yang jelas di pemerintahan gitu loh. Seminimal buatkan perda yang tadi saya sampaikan, karena tiang malu beli di Indonesia, di Kalimantan, di Jawa, hampir semua ada. Masa Bali yang punya STT, punya Karang Taruna, punya KNPI dengan IPP nomor 2 di Indonesia, tetapi tidak memiliki aturan yang melindungi pemuda. Cuma diklaim-klaim saat masa kampanye saja. Selamat tahun Gema Bali. Kembali lagi bersama saya di sini, dan kali ini kayaknya agak serius nih kita bicara nih. Kita kedatangan anak muda yang melalang buana gitu, yang awalnya berfokus di tingkatan lokal sampai sekarang sudah tarafnya nasional gitu. Selain daripada narsum-narsum kita yang sebelumnya, mari kita sambut Bli Putu Bagus Padmanegara. Swastiastu. Ini nih, kita nih selalu religius gitu. Betul. Oke, benar ya, tapi ya Bli Padma ya? Betul, yang Bli Padma. Oke, sebelumnya Presma Unut. Ya, sementara yang kemarin ketua BEM Unut beli. Ini nih, kita masuk Unut aja gagal gitu. Aduh, ini Presma garis tangan udah nggak bisa ya, maksudnya memang udah garis tangannya gitu ya. Aduh, ampun. Ya. Waktu itu 2023. Ya, tiang 2023 beli. Pas menjabat Presmanya tuh ya? Ya betul. Yang di BEM kemarin 3 tahun dari 2021, cuman memang ketua BEM-nya 2023. Oh ya, berjenjang tuh ya, dari apa anggota pengurus sampai ke ketua tuh ya? Dari Adinda aja sampai Kanda. Oh si ampun, nggak kan? Ini nih, kita udah lama nggak ngobrol sama aktivis. Aduh, ampun. Sekarang akhirnya ngobrol sama aktivis, lumayan lah. Saya coba kembalikan porsi saya dulu ya. Saya dulu masih berjuang juga gitu kan. Dan per hari ini masih berjuang gitu. Siap. Walaupun segmennya beda itu. Dulu berjuangnya di jalan dan hari ini masih di jalan juga kebetulan. Tapi dulu yang menjadi narasumber, sekarang saya yang bertanya kepada narasumber gitu. Sudah naik level dia. Hah? Enggak, tukar posisi gitu. Bukan naik level, tukar posisi. Sama-sama berpengaruh. Betul. Itu. Kemarin kita riset dan dapat informasi terlepas daripada ini kan udah lewat ya, maksudnya Bli Padma udah lewat terkait dengan dulu di BEM itu seperti apa gitu kan. Ya kita sebenarnya pengen nostalgia, tapi kan kalau terus-terusan nostalgia kapan kita bahas ke depannya kan gitu. Betul. Dan kayaknya semua ton yang Gema Bali yang menonton video ini juga sudah tahu lah, gampang di tracking kan Bli Padma nih dulu di Presma ngapain aja, itu udah banyak lah, terlepas daripada agenda mahasiswa yaitu sebagai agent of change, terus kontrol segala macam ya. Sekarang Bli Padma menjadi ketua Pemuda Bela Negara. Ya, betul beli. Jadi kemarin beli Tiang kan memang sempat dapat pelatihan dari Pusdiklat Bela Negara. Itu juga kebetulan beliau yang menjadi direktur itu orang Bali beli. Dirjennya itu orang Bali beliau. Dan memang itu kemarin Tiang selama 14 hari itu dididik di Pusdiklat itu di Bogor kemarin beli. Semi militer itu nggak? Ya, wah itu luar biasa sekali beli. Kita seorang sipil yang memang Tiang tidak memiliki sistem ini seorang tentara, tapi didik tentara. Itu kan luar biasa sekali. Menarik beli. Seru pokoknya, bangun pagi jam 4, tidur jam 1. Menarik. 14 hari tuh. 14 hari. Wih, itu kayaknya 14 hari itu rasa berapa bulan tuh ya? Waduh, Tiang pokoknya waktu itu udah inget rumah aja beli. Gini ya, dari yang sebelumnya mahasiswa nih, apalagi aktif di BEM kan, dan sebagai ketua BEM gitu. Terus tiba-tiba bergeser nih, dari yang punya kebebasan luar biasa, menyuarakan kebebasan, masuklah nih ke Pusdik Bela Negara. Pusdik Bela Negara yang dimana kebebasannya dibatasi gitu. Akan ada aturan-aturan yang melekat, etika yang harus dijaga kan gitu kan. Gimana tuh perubahan dari bebas di dunia kampus tuh kan, ngudi angin bisa tuh. Terus tiba-tiba
bangun harus jam segini, makan harus jam segini, kan gitu tuh. Iya, betul, Bi. Nah, gimana tuh Jadi, rasanya tuh? Nah sebenarnya Tiang tuh kemarin gini, waktu Tiang SMA itu Tiang punya circle sama teman-teman. Tiang circle bertujuh, dan kebetulan teman Tiang berenam itu sekarang masuk ke aparatur semuanya. Ada yang di polisi, ada yang di IPDN, ada juga yang di Akmil, AU. Jadi Tiang sendiri yang ditinggal. Oke. Karena memang Tiang orangnya tidak tertarik seperti itu. Dalam artian Tiang orangnya suka keleluasan dan bebas itu. Nah akhirnya kan kemarin Tiang memilih di Udayana. Ketika sekarang Tiang mendapatkan masuk ke dunia ini, Tiang merasa, ternyata berat sekali ya gitu. Tiang bayangkan gimana teman-teman yang berprajurit itu luar biasa sekali perjuangan mereka. Karena Tiang yang hanya 2 minggu pun merasa sudah tidak nyaman gitu. Dalam artian kita yang biasanya kan biasa lebih aktivis deh ya. Bangun agak siang dikit di sana, bangun pagi berbarengan. Habis itu makan cuma 5 menit dibatasi. Jadi benar-benar berasa di sana dididik, dan memang secara mental Tiang pulang dari sana Setungkaro banyak perubahan jadinya beli. Ya dari yang kita aktivis yang biasanya nongkrong di jalan slow-slow, sekarang agak lebih sedikit tertata hidup Tiang beli. Iya. Dari yang sebelumnya YOLO gitu kan. Terus masuk 2 minggu aja. Itu pasti itu. Gimana teman-teman yang ini ya yang 4 tahun tuh, yang 4 tahun tuh ya. Sangat-sangat mungkin kan mereka udah terbiasa beli, memang di sana jiwa mereka. Tapi kita kan emang itu di jalan kayaknya susah ada beli. Pantas mereka disiplinnya luar biasa tuh ya. Dan dari kerapihan gestur tubuh semua disiplinnya luar biasa, karena 4 tahun mereka berjuang untuk sampai di titik itu ya. Betul. Dan pengabdiannya seumur hidup gitu kan. Memang. Oke. Salah satu pelajaran yang kamu dapat di selama 2 minggu tuh, terlepas daripada kedisiplinan tuh, ada nggak ilmu-ilmu atau doktrinasi yang masuk di sana itu? Nah jadi gini Bli, kita kan kemarin Tiang aktivis lah bisa Tiang bilang. Tiang bukan aktif, cuman kayak anak muda yang sedang menggeluti dunia seperti itulah. Nah tapi memang ketika Tiang masuk ke sana, Tiang banyak belajar terkait bagaimana kita menjadi seorang pemuda tidak hanya fokus mengkritik pemerintah, tapi bagaimana kita juga bisa untuk ikut terjun di dalamnya gitu. Karena Tiang dapat beberapa perspektif baru di sana beli. Ketika kita sekarang bicara sebagai seorang aktivis kan kita banyak untuk berkomentar beli ya. Ketika ada pemerintah apa kebijakannya kita komentari. Sedangkan kalau di sana Tiang belajar untuk bagaimana kita bisa menghargai pemerintah. Melihat dari sisi-sisi lainnya, dan juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana Tiang melakukan ilmu dari geopolitik, ilmu di nasional seperti apa. Pun contoh seperti misalnya kita isu gitu. Ketika kita menjadi seorang aktivis kan isu A itu kita lihat dari beberapa perspektif, ternyata ini ada hal-hal lain lagi gitu. Ternyata memang ilmu-ilmu yang terdapat adalah banyak tuh terkait dengan gimana di kebinekaan, gimana kita menjaga rawat NKRI. Jadi lebih kepada kita mencintai negara kita gitu. Karena di sisi lain kan sekarang ini banyak anak muda yang sudah mulai gampang tergerus disrupsi beliau. Banyak sekali isu-isu di sosial media yang sangat mudah terkena mereka. Inilah yang sana belajar gitu. Bagaimana kita bisa memanajemen sebagai seorang individu untuk bergerak kepada bangsa gitu. Jadi benar-benar mendapat nilai-nilai tentang kebangsaan gitu, Bri. Seperti itu. Jadi bukan hanya mengkritisi, tapi juga ada keterlibatan di dalamnya untuk mencari solusi dan menjaga keutuhan negara nih ya. Betul. Oke. Tertarik sih sebenarnya. Nah, kemarin itu yang ikut itu pertama kali ya? Jadi untuk sebenarnya Bli ada 2 perspektif itu. Yang pertama, kalau bela negara ini sendiri memang sudah program lama, ada di undang-undang itu Bli. Itu memang bagi seluruh warga negara bisa ikuti. Tetapi memang untuk ikut itu ada beberapa tahap-tahap seleksi dan juga terkait dengan beberapa persyaratan. Yang kemarin syukurnya Setungkaro diberikan ruang oleh Kemenpora. Jadi kemarin Kemenpora membuat suatu program baru pendidikan kader pemuda bela negara. Yang ini juga diinisiasi oleh Pak Menteri dan juga Pak Deputi, dan akhirnya kerjasama dengan Pusdikat Bela Negara. Nah jadi Niko ada seleksi nasionalnya Bli. Yang kemarin syukurnya ikut seleksi dan mewakili Bali seperti itu. Satu-satunya? Ya, dari Bali cuma 1. Karena kan Niko memang kemarin seleksi terbuka loh. Jadi tidak ada ibaratnya tidak menggunakan kota daerah. Jadi kemarin contoh teman yang dari Jakarta 5 orang, yang dari Jawa Barat 10 orang, yang Bali sendiri seperti itu kemarin. Total tuh waktu itu berapa? Kemarin Niko total jumlahnya 100 Bli. 100 orang? Ya. 100 anak muda berarti kan nih? Anak muda Indonesia. Niko kemarin dibatasi anak-anak yang masih berkuliah. Jadi ketika masih berkuliah tuh ya? Betul. Wih, telat dong saya. Apa saya harus kuliah lagi ya? Kuliah lagi biar bisa ikut itu kan. Oke. Nah terus itu kan kita bisa bilang waktu itu kan kondisinya diklat ya. Ya betul. Diklat yang dipelopori waktu itu oleh Menpora dan difasilitasi oleh Menpora dan Menhan juga ya, tadi bawah Kemenhan kan. Dari 100 tuh ketika diklat tuh akhirnya dibikinkan organisasi atau forum gitu sampai ke bela negara, forum bela negara nih, pemuda bela negara nih.
Dari 100 tuh kok kamu ketuanya gitu kan? Astengkara. Nah itu gimana tuh prosesnya itu? Jadi gini Bli, kemarin memang karena ini adalah kegiatan pertama dari Kemenpora, kami melihat bahwasanya penting untuk menghubungkan ke depannya, mengeskalasikan. Jadi Tiang lihat kemarin Tiang ada teman-teman yang gerakkan semua. Karena seperti ini Bli, kalau kita hanya ikut kegiatan ini saja, tidak ada wadah untuk berkembang, kan terus kedepannya adalah sekedar tiap tahun event tahunan aja, tidak betul. Ada apa eskalasikan tuh. Akhirnya Tiang kemarin sama teman-teman kita berkumpul, kita membuat deklarasi kemarin nih. Kita kumpulkan teman-teman di sana dan Niko kemarin ada 5 orang calon ketuaan Bli. Dan kita musyawarah tidak menemukan hasil. Akhirnya kita kemarin sampai di voting. Niko kemarin Tiang bersama teman-teman Niko dari 5 orang Niki Tiang Astengkara mendapat suara Niko 40% dari 5 calon. Kan otomatis menang seperti itu Bli. Jadi Niko kemarin sangat berat karena lawan Tiang ada yang misalkan yang dari Jawa Barat kan memang dia bawa banyak pasukan, jadi wah one man one vote itu ya. Kemarin Niko per provinsi kita pakai vote-nya. Oh, jadi karena Tiang kemarin membawa narasi kita harus tidak hanya Jawa sentris saja. Nah, yang Tiang dimudahkan karena Tiang ada di Bali yang tengah-tengah. Jadi Tiang kemarin bergerak ke timur tuh. Ya, suaramu Indonesia Timur tuh. Kan lebih banyak provinsinya kan. Ya. Bali, NTB sampai ke Papua kan juga ada 5 Papua kan. Nah, itu yang kemarin Sulawesi. Syukurnya akhirnya Tiang rangkul dan Tiang bisa menang seperti itu. Udah pernah jadi pres mah tahu peta politik udah tuh biasa. Mencari suara tuh ya, lobby temen-temen tuh olah-olah itu udah jago beliau. Oke nggak sia-sia berarti apa pembelajaran di kampus tuh ya. Cuma Niki kemarin lebih asik karena gini Bli. Ini kan teman-teman Niki sebagian besar anak-anak menwa Bli. Jadi orang-orangnya kaku, orang-orangnya memang tegas. Jadi untuk Tiang bisa menerapkan ilmu sebagai pres kemarin agak susah karena kan ilmu olah-olahnya beda Bli. Ya, beda metodenya. Ini siap tegas eret yang kemarin karena syukurnya itu adalah pengalaman ketua BEM juga Tiang bersih merangkul teman-teman. Akhirnya Tiang ambil beberapa wilayah. Jadi teman-teman dari Aceh Tiang gunakan sebagai bendahara. Jadi kan kita bisa rangkul semua daerah jadi kan. Teman-teman dari Riau Tiang gunakan sebagai diwakil. Akhirnya kan Tiang juga mengambil dari segi perspektif agama-agama itu. Jadi kemarin itu sampai gini Tiang ada yang sedikit yang sumber sedih gitu Bli. Ini kan forum bela negara Bli yang harusnya orang-orangnya orang-orang intelek semua gitu. Ada ketika kemarin kampanye Niko tetap ada teman yang kemarin bawa narasi misalkan nanti kalau dia menang masing-masing DPD dapat uang sekian. Bahkan juga ada yang bawa narasi pilih pemimpin Niko kalau bisa yang seagama kan dia kemarin cukup sedih tapi kan Astengkara teman-teman semua juga sudah pada intelek akhirnya meskipun ada beberapa isu yang dikeluarkan tetap bisa tegak lurus seperti itu. Itu kalau yang kayak gitu harus diklat ulang itu diklat ulang di bela negara lagi itu. Kurang juga bela negara. Kurang 2 minggu kurang. Harusnya itu komcat 3 bulan itu. Oh iya komcat ya. Komcat. Berarti kalau udah bela negara nih ada keinginan lanjut apa namanya Lemhanas. Ya, Astengkara juga Bli yang kemarin juga sudah sempat ikut dari Tapla Lemhanas juga. Udah kemarin sudah ikut syukurnya juga dari Kemenpora memfasilitasi. Jadi kemarin kita ikut seleksi juga. Tapi kemarin yang dari Bali syukurnya 3 orang bertambah lah gitu Bli. Jadi Tiang mau syukur sekali kepada Kemenpora membuat 2 program Niki yang Tiang bisa lulus dua-duanya seperti itu. Oh kamu lulus Lemhanas juga? Ya, Astengkara. Berapa lama kemarin Lemhanas? Kemarin Lemhanas Tiang selama total acara 2 minggu kemarin. Pinnya mana? Aduh, kan ada ya kalau Lemhanas kan kita santai nanti kita formal terpakai nanti gitu. Enggak, iya. Itu memang susah dapetin itu. Ya kemarin benar-benar perjuangan sekali di sekali. Kan bareng sama teman-teman aparatur negara juga ya. Ya betul. TNI Polri juga bareng biasanya tuh Lemhanas tuh. Jadi Tiang udah lebih dulu ikut tapla daripada DPR yang kepilih kemarin Bli. Kemarin kan DPR baru kemarin taplanya gitu jadi Tiang taplanya udah tinggal DPR-nya mungkin yang belum. Oke. Kedepannya nih kamu kan baru nih jadi ketua pemuda bela negara nih. Berapa lama masa jabatan? Selama 3 tahun di ADRT. 3 tahun di ADRT berarti kan belum 1 tahun ya? Belum 1 tahun. Nah kedepannya kamu kalau bicara soal pemuda bela negara apa yang akan kamu lakukan kedepannya? Nah jadi kan kalau melihat bela negara itu ada banyak aspek. Jadi bukan hanya tentang membawa senjata Blia, tapi memang sebagai anak muda terutama pemuda di sini Blia, kita melihat bela negara ini sendiri fokus untuk menjaga kedaulatan negara. Jangan sampai negara kita itu diserang oleh asing via anak mudanya gitu Blia. Kita lihat sekarang terutama kemarin ya semenjak Pilpres tuh masih banyak sekali isu-isu yang di masyarakat di pemuda terutama saling serang di internal kita sendiri. Dia sedih itu Blia, sedih ketika melihat anak muda sekarang di sosial media itu apalagi banyak ada buzzer-buzzer. Jadi banyak sekali isu-isu yang mendisrupsi itu Bli, dipecah belah. Jadi tugas kami pertama adalah kami memiliki bidang cyber Bli. Dan syukurnya kan kemarin juga
Waka biasanya kan orang Bali beli mantan kapolda kita kemarin ya. Jadi memang kami akan bersinergi dengan BSSN nantinya, dan untuk membentuk yang pertama kami memiliki tim Satgas anak muda di bidang cyber. Karena tugas terberat kami adalah sekarang di sosial media. Anak muda sekarang bahkan banyak sekali yang tidak tahu terkait dengan nilai-nilai bernegara beli. Sekecil misalnya sekarang kita lihat bahwasanya contoh kayak korupsi gitu beli ya. Kita nggak usah lah jauh-jauh bilang dulu di tataran para petinggi negara. Anak muda pun banyak beli. Ketika setelah kemarin di kampus misalnya beli. Yang kemarin di kampus misalnya banyak teman-teman yang dapati contoh sekecil misalnya ada buat program kerja, beli apa gitu, beli banyak sekali uang kembalian ini yang di kantor, di markup juga harganya itu kan kita ini bukan salah negara kita gitu loh. Itu salah orang-orang kita sendiri. Itu yang sekarang tugas kami untuk menanamkan ini, karena nilai integritas seorang pemuda itu kan sangat penting beli ya. Kalau kita sekarang masih muda aja udah seperti mereka, kalau udah tua kan lebih jago lagi berarti. Makanya tugas kami adalah lebih kepada sekarang menyebarkan nilai-nilai paham bela negara beli. Untuk menanamkan bahwasanya sebagai orang pemuda menyebarkan ilmu-ilmu itu. Ntar kita seperti kita akan membentuk masing-masing DPD di provinsi ini, ntar ke seluruh Indonesia keliling-keliling, pun juga untuk terutama teman-teman kami di daerah timur, karena kan memang setelah contoh kami di Papua kan masih ada beberapa gerakan-gerakan separatisme beliau, masih ada teman-teman dari OPM gitu. Itulah yang kami sekarang usahakan untuk itu yang kami didik nantinya untuk teman-teman di sana, kita berikan ilmu-ilmu bagi anak muda di sana. Jadi kita bukan menggurui, cuma mengajak, ayo Indonesia ini negara yang besar. Kan seperti kata Pak Prabowo beliau, bahwasanya negara ini adalah negara yang besar, kita jaga bersama. Ini bukan tentang negara milik siapa yang menang, tapi kan negara kita adalah negara yang besar untuk anak muda gitu. Indonesia emas lah gitu, sepakat itu memang harus diedukasi ya terkait siapapun itu yang memang kurang nilai-nilai berbangsa dan bernegaranya kurang, harus diedukasi. Edukasi betul. Oke. Kamu kan sebagai orang Bali nih, betul. Sebagai orang Bali kemarin tadi kamu sempat nyinggung soal pilpres nih, polarisasi yang tinggi, sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita bicara ini masuk ke yang lagi hangat nih. Aduh. Kita bicara Bali aja ya, yang lagi hangat nih. Kebetulan namanya kan Gema Bali. Terus kita bicara yang lebih hangat gitu. Kita bilang hangat, saya bilang hangat karena semoga tidak menjadi panas. Kan gitu. Ya, di tahap hangat aja gitu. Ya, dingin juga kurang bagus dalam yang gembira lah itu. Ya, dalam kontestasi pun dingin tidak bagus. Panas juga tidak mengganggu nantinya gitu kan, bisa aja mengganggu kalau ketika panas itu bisa mengganggu situasi. Apalagi kita di Bali beli ya, wisata semuanya bisa muradul nanti. Jadi hangat saja cukup. Hangat. Nah, ini kan lagi hangat nih untuk 27 November nanti. Saya juga nggak promosi sih. KPU Bali belum taken ya. Kita kan bantu mensosialisasikan. Ya, kita bantu sosialisasikan. Ini kan 27 November nanti ada pesta calon kepala daerah. Kita bilang pesta demokrasi untuk pemilihan calon kepala daerah gitu. Kita coba berbicara ke depan untuk menganalisa gitu ya, Di Padma ya. Kira-kira ketika polarisasi pilpres kemarin cukup tinggi gitu ya, apakah pilkada Bali ini polarisasinya akan tinggi? Menurut Bli Padma gimana? Kalau Bli Padma melihat kondisi hari ini aja itu. Nah, kalau Tiang sendiri sih sekarang melihat, syukurnya kan di Bali kita lumayan raket dia, antar teman-teman di Seketruna dengan pemuda dengan orang tua itu juga lumayan raket. Cuman kan yang melihat mulai adalah beberapa gerakan-gerakan yang berasal dari teman-teman masing-masing, mungkin entah orangnya atau mungkin timnya mereka yang menggunakan narasi-narasi antar golongan gitu di Bali. Ini kan dalam artian kita nggak bilang apa ya, ini kan bukan salah benar, cuman kan memang mulai pola-pola yang saling mengadu kita di internal kita Bali sendiri. Dan yang lihat lumayan tinggi juga sekarang, mulai itu di bawah narasinya pun juga termasuk kalau kita sekarang melihat dari background masing-masing paslon kan juga dalam artian hampir mirip. Dalam artian kita sih berharap tidak akan ada yang terlalu besar pada saja. Pun juga dengan kondisi di Bali yang rasa untuk koalisi besar pusat kan juga Bali pecah-pecah beli ya. Jadi saya rasa sih bisa untuk berbaur, karena kan contoh misalkan di Karangasem ada koalisi merah putih tapi di provinsi kan pisah kan, otomatis saya rasa tidak akan ada narasi besar untuk memecah belah, karena ketika di kabupaten A di provinsi B kan otomatis akan susah untuk memecah belah, dan yang bersyukur sih seperti itu beli. Ya, dan harapannya memang ketika kita bicara itu tidak terlalu tinggi gesekan itu supaya tidak ada ya. Kalaupun ada ya jangan terlalu tinggi lah, karena bahaya juga untuk Bali ke depannya ya, pariwisata segala macamnya ya. Oke. Berarti menurut Bli Padma
rasanya tidak terlalu ya, karena di satu kabupaten ada koalisi merah putih yang dimana provinsinya tidak berkoalisi. Jadi rasanya ada satu case contoh yang bisa diterapkan, dalam arti ini jaminan bahwasanya kayaknya nggak akan pecah, nggak akan istilahnya adrenalin tinggi gitu ya. Ya kita kan bakal covernya akan bisa riang gembira sekarang beli. Sepakat tuh, karena kita menyambut pesta demokrasi juga harusnya riang gembira ya. Kan kita pesta kan? Ya, masa pesta pukul-pukulan kan mungkin. Kalau itu ini aja apa namanya? Iya. Holy Wings ini ada Holy Wings maksudnya di Atlas dia beli. Itu udah ya. Oke. Tapi kalau menurutmu karena kita kan masih muda nih. Ya. Muda ya. Masih muda. Aduh. Jatuh lagi nih kan bicara anak muda, kayaknya nggak percaya saya anak muda. Kode alam. Gini. Kalau kita bicara anak muda, menurut Bli Padma nih pemuda-pemuda di Bali ini, kalau kita bahas politik ya, antusias nggak sih sebenarnya anak-anak muda Bali ini bicara politik? Oke, kalau saya sih melihat seperti ini, Bli. Kita kan tetap tidak bisa untuk menggeneralisir. Dan kita juga melihat Bali ini kan banyak anak muda ini yang memiliki kita bisa menjadi dua kubu tuh. Dalam artian, kita bukan bilang kubu pilkada, cuman kan banyak anak muda di Bali ada dua jenis, adalah mereka yang teman-teman yang masih muda yang tetap tinggal di Bali, tetap tinggal di daerahnya untuk misalkan kayak bekerja ataupun misalkan ke radio hotel pariwisata. Seperti yang harusnya teman-teman seperti itu tidak akan tertarik untuk seperti ini ya. Hanya mungkin mereka hari-hari atau nyoblos itu aja. Cuman kan di era sekarang ini banyak anak muda Bali yang mulai berkembang dan yang lihat juga sudah luar biasa untuk mengeskalasikan gerakan mereka, dan mungkin orang-orang inilah yang akan tertarik itu, Bli. Cuman kalau kita lihat secara besar itu adalah sebagian besar tidak tertarik karena mungkin beberapa pengalaman yang juga di Banjar-Banjar misal seperti itu, kita lihat seperti ini, Bli. Banyak teman-teman yang bahkan terkadang mungkin bisa survei gitu, Bli. Dia tidak tahu siapa bupatinya banyak sekali. Jadi mereka hanya sekedar ya udah sampai di rumah ada orang tuanya, Gus mani pilkada nih, pilih nih nah, kan gitu-gitu aja, Bang. Itu yang sebenarnya sekarang perlu kita untuk berikan pendidikan politik lah kepada masyarakat, Bli. Karena saya rasa pemuda Bali ini dengan konteks dia di PP kita, IPP ini kan adalah Indeks Pembangunan Pemuda. Di Kemenpora itu kita peringkat 2 nasional, sangat tinggi. Bali ini? Ya, peringkat 2 nasional. Sehingga dengan data ini sendiri saya rasa tingkat intelektual pemuda itu sangat tinggi. Bagian dari segi intelektual untuk berpikir melihat masa depan, visioner pun juga ikut aktif di organisasi kemasyarakatan ataupun kepemudaan. Jadi harusnya dengan konteks ini tidak ada lagi pemuda Bali yang malas berpolitik. Tetapi kan pada faktanya ini yang kita harus sekarang garis bawahi, bahasanya banyak anak muda Bali sekarang yang agak apatis dengan hal ini itu. Bali ini tingkat 2 ya indeks pembangunan pemuda ya? Sama Jogja yang pertama. Karena mungkin karena kota pendidikan ya. Jadi emang di sana tingkatnya juga sangat tinggi. Ya, kampus-kampus di sana semua gitu. Betul. Kan. Memang suasana Jogja tuh kalau bicara pendidikan itu ada di sana sih itu. Istimewa Jogja. Ya. Oke. Itu data yang dikeluarkan Menpora ya? Ya, memang tiap tahun ada survei tersebut dari Kemenpora, dari BPSB. Oke. Aku ada temen tuh di Menpora namanya Arya Aditya. Oh iya, itu rekan saya juga, Bli. Oh, kenal juga. Kita dulu sama-sama di forum genre dulu, Bli. Tarik jadi ketum genre itu. Oh, itu luar biasa emang teman saya itu sekarang, Bli. Ya kita kan anak Bali harus mengambil pos-pos di pusat kan. Nah, dia di forum genre, dia di forum bela negara. Semoga nanti juga ada Bali juga yang ada lagi yang ngambil pos-pos lain dulu ya. Top Arya Aditya. Oke. Gini. Ini sebenarnya mau kayaknya kan serius nih. Sebenarnya mau dalam bahas kondisi politik Bali ini ya. Cuman memang bukan takut sih. Kepentinganku lebih kepada mengedukasi kan. Betul. Karena melihat yaitu walaupun kemarin di sosmed kita tuh ada yang nggak terima dengan statement itu, diucapkan juga sama Arya Aditya waktu itu di podcast kita sebelumnya. Podcast kita yang pertama kali itu Arya Aditya bilang begini, bahwasannya bicara soal pendidikan politik, pemuda-pemuda di Bali ini masih terkesan banyak yang apatis terkait itu. Tingkatan Banjar itu yang kita bicara di STT itu. Tapi kemarin ada salah satu yang komen di sosmed kita, dia nggak sepakat soal itu. Pemuda di Banjar tuh sudah mengerti sekarang, sudah membahas tuh. Kita bahas politik tuh udah di tahap seko sekarang gitu. Istilahnya di Balai Banjar kita udah bahas itu.
semua mendiskusikan gitu. Siapa yang akan ini kira-kira dia pemikirannya gimana. Ada juga yang bilang begitu. Cuman kan kita ini kan bingung gitu. Maksudnya apakah pemuda Bali ini akan kedepannya akan memang serius dalam mengkritisi pemimpin-pemimpinnya, atau memang hanya momentum saja kan gitu jadinya tuh. Ya kemarin momentum Pileg dan Pilpres, terus sekarang ada momentum Pilkada. Apakah kedepannya akan selalu bisa mengkritisi gitu kan? Karena saya juga percaya pemuda itu adalah salah satu pilar yang akan menjadi barrier daripada politikus-politikus ini, pejabat-pejabat ini gitu. Makanya harusnya pemuda ini mengkritisi dan belajar sama-sama peduli lah, aware dengan kondisi politik gitu. Menjadi saya yang berpendapat ya. Senior sama-sama kegelisahan juga. Ya. Gini Bli Patman, kalau kita bicara pilkada ke depan kan Bli Patman tadi bilang bahwasanya polarisasi itu tidak kayak semoga tidak terlalu tinggi adrenalinnya. Tapi kalau kita melihat kita bicara provinsi aja ya. Karena kalau kabupaten kebanyakan nih kan. Berapa kabupaten kita bahas, provinsi aja lah itu. Kalau kita lihat di provinsi itu bagaimana kamu melihat dua sosok? Kok jadi dua sosok? Dua paket. Nah, dua paket yang ini. Kita nggak bicara subjektif menjelekkan atau mengagungkan yang mana ya. Maksudnya kita secara objektifnya dua paket ini bagaimana kamu? Apakah kamu puas dengan yang figur yang sekarang muncul ini atau bagaimana pendapatmu? Oke. Mungkin saya pertama ingin sedikit menanggapi yang tadi disampaikan Bli terkait dengan pemuda atau Bli. Nah, sebenarnya Bli ada hal yang sedih dari Bali gitu Bli. Di beberapa provinsi lain di Indonesia itu memiliki yang namanya Perda Kepemudaan. Di Perda ini sendiri mengatur sekali clear Bli. Pemuda itu dapat ruang untuk ikut musrembang misalnya ataupun ikut untuk dalam artian tidak hanya sekedar sebagai penonton. Nah kan tadi beliau menyampaikan bahwasanya anak muda ini perlu ruang dan memang serius untuk kedepannya, itulah. Makanya saya berharap pun siapapun yang menang kedepannya, ayo serius dong gitu. Serius menggarap pemuda, karena tian kis deh beliau. Ini juga sekaligus menanggapi gitu. Beberapa waktu terakhir, tiba-tiba hampir semua sosmed para pasangan calon ataupun individu dari yang ikut pilkada sekarang, entah provinsi, entah di kabupaten, mungkin memang ada beberapa yang memang aktif dari dulu. Cuman beberapa ini kan lihat kok tumben tiba-tiba ngomongin pemuda gitu. Jadi kayak apa sih, kita cuma dianggap sebagai komoditas yang cuma sekedar dicari-cari ketika pilkada. Kita ingin sebenarnya buat komitmen dari mereka, apakah siap untuk setelah ini ketika sudah menang nantinya, semua orang yang ada ikut sekarang kontestasi clear tuh, membuat untuk mengajukan dari eksekutif ke legislatif mereka kepada masing-masing DPR itu membuat suatu perda kepemudaan. Karena itu jelas nanti Karang Taruna, KNPI itu semua akan terwadahi dan jelas tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan ruang untuk berpendapat dan dihitung suaranya gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar untuk sebagai pengamat aja gitu loh. Itu yang saya harapkan. Yang kedua, terkait dengan yang tadi disampaikan figur-figur yang ada sekarang, tentu saya rasa semua orang pasti orang baik beliau. Tidak mungkin ada orang yang maju hanya untuk sekedar mencari jabatan. Dia yakin pasti semua orang baik nih semua yang mereka berempat. Tapi di sisi lain dia melihat bahwasanya di pilkada sekarang ini itu sebenarnya kurang seru gitu. Karena begini. Contoh kemarin ada MK membuat putusan terkait ambang batas yang diturunkan menjadi 7,5% tuh misalnya yang di Bali itu. Nah, yang tertarik dengan beberapa wilayah seperti kemarin misalkan di Klungkung akhirnya bisa ada paslon ketiga. Di Bangli misalnya bisa ada yang maju juga paslon ketiga. Tapi di provinsi Bali dengan jumlah partai politik yang sebenarnya bisa untuk juga mecah tapi tidak ada gitu loh. Karena melihat juga orang-orang sekarang orang baik, cuman saya rasa masih bisa ada opsi-opsi lain gitu loh. Karena dengan ditambah jumlah opsi kan misalkan mungkin banyak opsi untuk dipikirkan tetapi dari masing-masing figur ini saya rasa sudah baik. Contoh misalkan saya lihat dari Pak Koster misalnya, beliau adalah mantan gubernur dengan banyak visi yang bagus, ada haluan pembangunan, beliau juga memperjuangkan undang-undang terkait desa adat itu. Tetapi juga kita melihat bahwasanya di era beliau sebenarnya pun juga ada beberapa hal-hal yang menjadi suatu catatan gitu. Saya belum pernah menjadi seorang gubernur, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa beliau itu bagus tuh. Cuman kan kita bisa melihat dari segi seorang pemuda yang menanggapi gitu. Pak Giri Prasta misalnya sekarang juga wakil Pak Koster, beliau juga bagus dengan beberapa ide-ide beliau pun juga termasuk di dalamnya ada beberapa catatan misalkan terkait dengan bantuan dana hibah dan BKK yang seharusnya diharapkan sih tidak ada narasi-narasi untuk meminta dukungan karena kan itu memang dilarang.
Nah, bisa juga misalkan terkait dengan Pak De Gajah yang memang saya rasa sebenarnya beliau ini masih memiliki nafas yang panjang, Bli. Beliau kan kemarin terakhir sebagai wakil ketua DPRD Kota Denpasar. Harusnya beliau masih bisa menjadi minimal dulu di wali kota. Dalam artian nafas panjang beliau. Saya nggak bilang beliau bagus atau jelek, cuman kan dengan usia semuda beliau harusnya karir pertama masih panjang nih. Wali kota 2 periode misalnya, terus dia baru gubernur. Dia kan lebih pakem lagi karena dengan pengalaman beliau yang baru di eksekutif saja baru di legis saja saya rasa masih perlu ditambah lagi untuk di eksekutif. Di situ Pak Putra Gus Rajana yang memang kemarin juga merupakan Bupati Buleleng, beliau juga banyak hal-hal yang beliau miliki, tentu dengan beberapa catatan juga. Misalkan terkait kemarin Pemkab Buleleng kan juga dapat data yang terkait misalnya beberapa kartu KIS yang terblokir tapi hibah ke Jati, itu kan ya semua orang baik buruk itu pasti ada. Dan juga yakin kok mereka berdepan juga pasti niatnya bagus, cuman kan itulah dalam penerapannya pasti beda-beda. Oke, dalam penerapannya pasti berbeda ya. Oke. Ini sebenarnya kalau kita mau ulas satu persatu panjang ya. Oke. Kita ulasnya di belakang layar aja kalau tentang teknis tuh Bli. Teknis itu Dinda. Siap kan. Oke. Berarti sebenarnya dua paket ini sebenarnya memang adalah orang baik yang ingin memajukan Bali gitu ya. Asmani Kibli, maaf tadi jangan lupa sedikit. Terkait dengan polarisasi, ini juga beliau menjadi catatan gitu. Dulu ketika Pilpres kenapa sangat tinggi? Karena metode kampanye banyak yang menyerang gitu loh. Oke. Itu yang kemarin sangat sedih gitu. Memang contoh misalnya kita sekarang melihat dari perspektif kalau memang kita ini perlawanan, cuman kan bukan berarti menang dengan menjatuhkan gitu loh. Tapi kan meskipun kemarin ada yang menang ya, soalnya adalah yang lihat kemarin itu soal contohnya Pak Prabowo yang di banyak isunya, Gibran isu MK, habis itu Pak Ganjar isu bokep misalnya, habis itu juga Anies isu agama. Jadi saya rasa di Pilkada Bali sekarang saya juga mengharapkan dia kedua paslon ini tidak membawa isu masing-masing itu. Dalam artian, ayolah kita bicara visi yang kalian miliki ke depan tuh, jangan sampai menjelekkan itu. Karena saya rasa kenapa tinggi polarisasi itu kan karena ada yang sering menjelekkan. Tetapi ketika sekarang ada isu yang memang dibawa adalah ke depan mau seperti apa, pasti tidak ada polarisasi. Saya yakin kok. Karena kan misalkan contoh kemarin juga dari Beli Gajah sudah bilang juga kalau saya mereka akan politik dengan riang gembira, dengan santai itu misalnya, pun dengan Pak Koster siap untuk dengan politik yang santai. Jadi saya rasa sih Bali ini kita nyampe gelang tuh loh. Jangan sampai kita ntar yang di atas mereka berempat minum bareng, kita yang di bawah nih malah saling jotos tuh. Kan terjadi gitu sih. Oke. Menarik nih. Sebenarnya ada beberapa kemarin penyerangan itu ada ya di sosmed itu yang lihat juga itu. Aduh. Tapi sudahlah ya itu. Ya mungkin kan di antara itu kemauan paslon atau timnya atau bahkan memang masyarakat sendiri yang bergerak betul, ini kan tidak bisa diakomodir kalau itu kan, apalagi membuat akun-akun kan gampang tuh. Waduh, apalagi sekarang beliau banyak kali saya lihat ada buzzer sekarang beli. Contoh saya pernah di beberapa akun misalnya beliau ada voting pemilihan vote untuk gubernur misalnya. Pilih A atau B. Jumlah like-nya 400, jumlah view-nya dikit, jumlah votersnya 2000. Yang pas scroll akun palsu semua ini. Pakai buzzer, aduh. Yang lihatnya malu gitu loh. Malu kayak kenapa sih? Ya, teknologi memang harus kita untuk terapkan, cuman kan bukan berarti untuk kita menjadi orang yang menyalahgunakan itu, Bli. Ya. Oke. Fatma. Siap. Terakhir nih. Ya. Misal kamu diberikan kesempatan untuk ketemu Pak Koster dan kamu diberi kesempatan untuk ketemu Pak De Gajah. Okay. Yang pertama, apa yang pesan kamu sampaikan kepada Pak Koster dan apa yang akan kamu sampaikan kepada Pak De Gajah? Okay. Mau bicara itu nggak? Boleh. Silakan. Begini sih Bli, kembali yang sebagai seorang warga Bali, pemuda gitu, tentu dia ingin memperjuangkan hak pemuda dulu. Fair, jangan sampai nanti sekali lagi nih Bli, tiap pilkada baru dibahas lah itu ada mayem. Ini juga salah pemuda Bli ya menurutnya. Banyak anak muda yang sekarang sangat gampang gitu Bli. Dulu teriak-teriak mengkritik pemerintah, giliran ditawari apa itu langsung diem. Ini kan terlalu gampang untuk diredam. Seminimal mintalah kebijakan baru gitu. Contoh saya bilang, coba ada perda, pasti clear, pemuda di Bali pasti terwadahi semua, terlalu jelas. Nah, yang kedua, yang rasa dua orang ini memiliki karakter yang berbeda gitu. Pak De Gajah masih muda, sedangkan Pak Koster yang sudah lebih senior gitu Bli. Pak Koster adalah seorang yang berawal dari akademisi, Pak De Gajah adalah seorang yang berawal dari memang beliau sosok di lapangan gitu.
Nah, kalau pesan Tiang itu simpel aja sebenarnya. Tiang mengharapkan kedepannya seorang gubernur Bali ini tidak hanya berpikir tentang bagaimana untuk menambah PAD atau meningkatkan pendapatan Bali, tetapi gimana untuk menggunakan ini secara efisien gitu beli. Tiang pernah nonton podcastnya Pak Winaso itu kalau nggak salah dulu. Beliau kan ketika jembaran dengan uang yang sangat sedikit bisa banyak itu. Sedangkan lihat sekarang di Bali gitu beli. Banyak sekali terlihat ada pos-pos anggaran yang harusnya bisa dikurangi untuk lebih baik lagi gitu loh. Karena Tiang lihat ini bukan tentang Badung dengan PAD yang besar gitu, tapi kan kecil besarnya uang dengan bijak. Sebenarnya sekarang contoh juga ada pungutan pembangunan, dia pungutan kepada wisatawan itu. Ini kan uangnya sangat banyak dibeli sekarang dia. Tapi kan saya rasa harusnya uang ini dengan bijak gitu loh. Sekarang lihat lah masalah Bali sangat banyak gitu. Lingkungan, masalah sampah yang memang saya rasa di semua podcast semua ruang dibicarakan. Ya. Juga masalah kemacetan, Tiang orang Ubud beli. Oke. Rumah Tiang baru keluar rumah udah macet. Wow, Ubud. Makanya Tiang juga sangat sedih itu beli. Seharusnya memang Tiang berharap kampanye sekarang jangan hanya untuk fokus membicarakan terkait dengan Bali itu banyak yang gini beli. Apa namanya? Enggan gitu. Contoh misalkan sekarang pindah dia marengin ngomong A tuh misalnya. Dulu dia memberikan A, sekarang pilih dia tuh. Ayolah kita bicara secara sekarang objektif itu. Kita lihat di pas debat misalnya tuh mungkin di ruang-ruang lain, misalkan nanti teman-teman di kampus buat ruang-ruang debat bagi para paslon itu. Jadi jangan juga melihat dari segi warna beli ya. Oke. Contoh sekarang beli ya, misalkan saya bilang, sebenarnya sekarang yang golongan yang asal bukan PDI gitu misalnya, atau mungkin ada golongan yang intinya harus merah. Pokoknya kita lihat figur tuh. Jangan sampai kita terjebak dalam paradigma ketika milih bupati A, milih gubernur harus linear tuh. Jangan. Yang menyarankan bahwasanya ayo warga Bali nanti harus melihat dari perspektif figurnya masing-masing gitu loh. Jadi ketika nanti Tiang akan diberikan ruang untuk ngomong kepada para gubernur ini beli ya, tentu ya kembali lagi Tiang tidak akan banyak tuh. Pokoknya simpel aja yang tadi Tiang bilang. Bali ini beli ruang pada anak muda biar jelas, karena kalau kita bicara ini pasti akan panjang lebar ini beli ya. Kalau kita bicara tentang apa yang itu. Cuman kan anak muda Bali ini pasti memiliki banyak ide-ide yang visioner. Ayolah beri ruang, simpel aja. Berikan anak muda Bali ini tempat yang jelas di pemerintahan gitu loh. Seminimal buatkan perda yang tadi saya sampaikan. Karena Tiang malu beli. Di Indonesia, di Kalimantan, di Jawa, hampir semua ada. Masa Bali yang punya STT, punya Karang Taruna, punya KNPI dengan IPP nomor 2 di Indonesia, tetapi tidak memiliki aturan yang melindungi pemuda. Cuma diklaim-klaim saat masa kampanye saja. Contoh misalkan kemarin ada dua kubu, dia nggak bilang ada dua-duanya itu. Gen Z deklarasi mendukung A, mendukung B, itu kan klaim-klaim aja. Jadi yang harap sih kedepannya benar-benar direalisasikan. Yang tunggu janji mereka terkait itu. Hanya satu itu saja cukup. Seperti itu. Oke, ini top ini. Nanti semoga ya. Astagfirullah beli. Siapa tahu calon-calonnya mau datang ke sini. Wah, saya sih sangat sepakat agak. Yuk, Pak Koster, beli di Gajah, Ki senior yang ingin mengundang. Ayolah kita bicara bareng di sini. Siapa tahu bisa langsung Pak ini Pak Koster. Nih ada pemuda bagus nih, Fatma namanya. Pak Gajah. Itu. Langsung lah ajak ngobrol gitu kan. Ya, akhir sih mereka orang baik yang harusnya mendengar beli ya. Kalau merasa berani datang ke podcast. Jangan nanti kita terkesan nantangin. Oke, paling itu ya beli Fatma. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Di ya kameranya nunggu mati dulu lah ya. Sampai lah bisa ngopi-ngopi nanti kan. Ya pasti itu. Terima kasih beli Fatma nih, semua sudah hadir di sini memberikan pandangan. Siap. Nanti terkait dengan garis bawahnya yang saya bold dan garis bawah itu underline itu adalah perda kepemudaan. Oke. Cuma satu cukup, itu aja beli cukup supaya pemuda di Bali ini punya legitimasi yang kuat ya. Betul. Oke. Siapapun nanti tolong itu di prioritaskan. Semoga diprioritaskan beli. Siap. Baik, terima kasih semua sekali lagi beli Fatma. Kita lanjut ngobrol-ngobrol di lain kesempatan gitu kan. Nanti kalau ada kegelisahan kita bisa WhatsApp-WhatsAppan ya. Siap beli. WhatsApp-WhatsAppan. Terima kasih. Dan kepada Semeton Gema Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, di-subscribe, di-share juga video ini. Kalau memang kenal sama cawagup, dia di-share juga videonya. Siap. Supaya didengar juga aspirasi daripada salah satu anak muda Bali yang berbakat bahkan di tingkat kancah nasional. Salah satunya beli Fatma. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua.